stop the killing, protect the civilian, let in the humanitarian assistance. Use your heart for justice and humanity. Indonesia berkomitmen mendukung perjuangan negara Palestina meraih kemerdekaan lewat sejumlah langkah dan tindakan yang konkret. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sejak awal merdeka memang sudah menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina. Dukungan nyata Indonesia untuk Palestina ini sudah terwujud sejak tahun 1953 dalam berbagai bentuk. Untuk mengetahuinya, selengkapnya akan kami bahas dalam video Krons kali ini. Desember 1953, Menteri Luar Negeri Sunario Sastrowardoyo mengirimkan utusan khusus ke Yerusalem sebagai tanggapan atas undangan dari General Islamic Congress atau Muktamar Umum Islam. Utusan ini terdiri dari Ahmad Subarjo, mantan Menteri Luar Negeri yang merupakan Duta Besar Keliling, dan Sirajuddin Abbas, anggota parlemen dari Partai Persatuan Tarbiyah Islam. Muktamar ini membahas situasi Palestina setelah Israel merebut sebagian besar wilayah Yerusalem. Setelah muktamar selesai, para delegasi mengunjungi sejumlah situs di kota tua Yerusalem. Mereka juga mengunjungi kem-kem pengungsian di perbatasan Israel-Palestina seperti halnya Deheisha dan Kibia. Delegasi Indonesia pun melihat betapa memprihatinkan keadaan kem-kem pengungsian itu. Kondisi para pengungsi sangat mengenaskan. Mereka bukan hanya kekurangan makanan, tetapi juga kekurangan pakaian tebal untuk melewati musim dingin. Meskipun ada UNRWA, bantuan yang diterima Palestina masih jauh dari mencukupi kebutuhan para pengungsi. Pada saat itu, hanya sedikit negara anggota PBB yang menyumbangkan bantuannya. Indonesia sebagai anggota PBB menjadi salah satu negara pertama yang memberikan bantuan nyata kepada Palestina dengan menyumbangkan $60.000 kepada Palestine Relief Fund yang bertujuan untuk membantu pengungsi Palestina. Pemerintah Indonesia yang gencar mendukung kemerdekaan Palestina juga menunjukkan dukungannya melalui perhelatan olahraga. Atas perintah Presiden Soekarno, Indonesia menolak memberi visa kepada kontingen Israel saat adanya perhelatan Asian Games keempat di Jakarta, meskipun Indonesia harus membayarnya dengan skorsing dari IOC setelah perhelatan Asian Games 1962 selesai. Penolakan ini menjadi pengucilan pertama terhadap Israel setelah merdeka pada tahun 1948. Sebelumnya, Israel tidak pernah mengalami boikot saat mengikuti Asian Games kedua di Manila tahun 1954 dan Asian Games ketiga di Tokyo tahun 1958. Ketegasan Indonesia berlanjut di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru memberi dukungan kepada perjuangan Palestina dengan membuat sebuah perangko, yang mana hasil penjualannya disumbangkan kepada Palestina. Perangko seri Palestina ini bergambar Masjid Al-Aqsa Yerusalem dengan tulisan Indonesia Palestine to the welfare of the families of martyrs and freedom fighters of Palestine. Perangko ini diluncurkan pada 15 Mei 1978 dengan harga Rp100 yang dirancang oleh Dispositif dari PLO atau Palestine Liberation Organization dengan bahan-bahan rencana dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Perangko ini dicetak oleh Perum Peruri dalam 3 warna yang jumlah cetakannya sebanyak 1 juta kopi. Saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaan di Aljazair pada 15 November 1988, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan tersebut. Sebagai langkah nyata dukungan Indonesia kepada Palestina, pada 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kadumi yang sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan surat-surat kepercayaannya kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sementara itu,
Duta Besar Republik Indonesia di Tunis, Tunisia juga diakreditasikan bagi negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan KBRI Yordania, dan sejak saat itulah melalui berbagai forum, termasuk PBB, OKI, dan GNB, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara yang telah memberikan suara dukungan, sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011 dan memperoleh status negara atau Non-Member Observer State yang dari sebelumnya hanya berstatus entitas atau Non-Member Observer Entity dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB 29 November 2012. The General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO. Itulah beberapa bentuk dukungan Indonesia terhadap kedaulatan Palestina dalam catatan sejarah. Bahkan hingga saat ini, Indonesia menolak untuk membuka hubungan diplomatik terhadap Israel, meskipun Israel memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia.